Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Diwan Alfarana di Liputan 2. Kesehatan masyarakat menjadi prioritas dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan terus menjadi sorotan. Malam ini kami akan menyoroti sebuah klinik di Kota Singkawang yang menghadapi sejumlah keluhan dari pasiennya. Sejumlah pasien di klinik Mitra Medika di kawasan Singkawang Tengah, Roban, mengeluhkan rata-rata pelayanan yang mereka terima. Berbagai keluhan muncul, mulai dari waktu tunggu yang lama hingga penanganan yang kurang memuaskan. Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita simak liputan selengkapnya berikut ini. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, yaitu Kesha Pratiwi yang berada di lokasi. Kesha Pratiwi, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, selamat sore Diwan Alfarana. Saat ini saya sudah berada di depan klinik Mitra Medika di kawasan Roban, Singkawang Tengah, untuk melaporkan langsung mengenai keluhan pasien yang ramai diperbincangkan. Baik, saat ini saya sudah berada di ruang tunggu dan bersama salah satu pasien di sini. Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Kesha Pratiwi, dengan Ibu siapa? Ibu Hayati. Baik, saya ingin bertanya, apakah boleh Bu? Boleh. Ibu, belakangan ini kondisi cuaca tidak menentu. Penyakit apa yang paling sering Ibu dan keluarga alami dan bagaimana pengaruh cuaca buruk tersebut terhadap kondisi kesehatan Anda akhir-akhir ini? Penyakitnya batuk tuh. Batuk? Anak saya tuh ganti-ganti gitu batuknya. Iya. Satu nanti pindah ke lain karena cuaca kadang hujan, kadang panas kan. Iya. Musim buah lagi. Iya, Bu. Jadi ya langsung ke sini lah ini. Iya, berobat ke sini ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, kami akan mencoba meminta keterangan dari pihak klinik. Selamat sore Kak, kami dari Liputan 2 ingin bertanya mengenai keluhan pasien terkait cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Dengan Kakak siapa? Saya dengan Vianita Nopianti sebagai bidan di klinik Mitra Medika. Iya Kak. Jadi saya ingin bertanya penyakit apa saja yang paling banyak dikeluhkan pasien akhir-akhir ini, terutama terkait kondisi cuaca yang tidak menentu. Jadi di sini yang cenderung dialami sakit oleh pasien yaitu demam, batuk, pilek. Siapa saja yang paling terdampak oleh penyakit ini? Apakah anak-anak, orang dewasa, atau lansia? Kalau untuk demam, batuk, pilek, dia lebih cenderung kebanyakan ke anak-anak sih deh. Ada juga orang dewasa, tetapi cenderungnya ya kepada anak-anak. Kapan peningkatan jumlah pasien dengan keluhan ini mulai terjadi, Kak? Kalau dilihat dari segi data pasien sih sebenarnya setiap bulannya itu ada saja demam, batuk, pilek. Hanya saja kan sekarang cuaca kan kadang hujan, kadang panas. Jadi ya sejak 1 bulan terakhir ini memang banyak yang demam, batuk, pilek sih. Ya Kak, kira-kira sudah berapa banyak pasien yang memiliki keluhan tersebut di klinik ini? Kalau untuk perkiraan kita tidak bisa mengira-ngirakannya, cuma bisa kita presentasikan sih. Misalnya kalau untuk per shift saja ya, misalnya 1 shift dari per 9 jam, mungkin dari 100% keluhan pasien untuk demam, batuk, pilek biasanya dia hampir 70-60%. Iya Kak. Mengapa banyak pasien yang mengeluhkan penyakit yang sama dalam periode ini? Apakah ada hubungannya dengan cuaca ekstrim? Ada. Yang pertama itu mengenai perubahan suhu. Di sini perubahan suhu yang sering drastis saat pancaroba membuat tubuh bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri sehingga melemahkan sistem kekebalan tubuh dan memudahkan virus masuk. Kedua yaitu kelembapan udara, terutama saat musim hujan ya Dek. Jadi sangat disukai oleh virus kalau
Kalau suhu yang lembab, jadi biasanya virus lebih cepat berkembang biak. Yang ketiga itu biasa udara kering. Kalau udara kering ini biasanya panasnya cuaca itu bisa menyebabkan iritasi kepada saluran pernapasan, sehingga hidung serta kerongkongan mudah diserang bakteri. Terus yang ketiga itu kurangnya paparan matahari, kan biasa kadang hujan juga kan. Iya, Kak. Kalau kita tahu kan paparan matahari kan mengandung vitamin D. Iya. Sedangkan tubuh itu memerlukan vitamin D untuk kekebalan tubuh. Sehingga kalau misalnya badan kita kurang matahari, otomatis kekebalan tubuh kita tidak stabil. Iya. Terus yang terakhir itu ada meningkatnya aktivitas di dalam ruangan. Karena cuaca yang dingin, misalnya orang-orang yang bekerja di ruangan AC itu biasa cenderung mudah terkena virus, karena itu tadi berada di ruang lembab. Itu aja sih. Iya, Kak. Bagaimana upaya klinik dalam menangani peningkatan jumlah pasien ini? Apakah ada penyesuaian prosedur pelayanan? Jadi di sini untuk penanganan dari klinik, yang pertama yaitu konsultasi ke dokter umum. Biasa dokter umum evaluasi dulu untuk penyakit pasien tersebut. Kalau bisa ditangani di klinik, biasa dokter resepkan obat sesuai keluhan pasien. Biasa kalau sudah memang keluhannya tidak bisa ditangani oleh klinik, biasanya langsung dirujuk. Terus di sini juga biasanya dokter juga memberi edukasi kepada pasien, misalnya tentang istirahat yang cukup, menghindari paparan rokok atau debu di luar, serta mengkonsumsi cairan buah-buahan yang secukupnya untuk mempercepat pemulihan penyembuhan. Ya, baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya ya, Kak. Ya. Demikian laporan kami langsung dari Klinik Mitra Medika di Roban Singkawang Tengah terkait dampak cuaca ekstrim terhadap kesehatan pasien. Kami akan memantau perkembangan selanjutnya dari keluhan ini. Kembali ke studio. Terima kasih Kesya Pratiwi atas laporannya. Pemirsa, itulah liputan kami mengenai evaluasi terkait dampak cuaca ekstrim terhadap kesehatan di Klinik Mitra Medika di Singkawang. Kami berharap pihak klinik untuk tetap selalu melayani pasien terhadap keluhan ini demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Tetap bersama kami di Liputan 2.